Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 Agustus 2023. Kita jalan-jalan pagi di Dermaga Gele atau di Dusun Dermaga Gele. Jadi di Desa Gele ini ada 4 dusun, salah satunya adalah Dusun Dermaga. Di mana di dermaga ini ada pelabuhan dermaga kapal. Ya, disebut dusun dermaga karena ada dermaga kapal. Nah, ini kantor Desa Gele. Ini ada sebuah dekir, ada got yang nyaris tak diperhatikan oleh dana desa yang bernilai miliaran. Ini bagian dari jalan yang tidak mau dirawat. Ya, ini kan harusnya di semen, dibangun got permanen. Menggunakan dana desa yang miliaran itu. Dana desa miliaran ini kurang berbekas di masyarakat. Kurang berbekas pada pembangunan desa. Jadi ini adalah suasana Dusun Dermaga Gele ketika di hari Minggu 13 Agustus 2023. Sini ada got. Ini aspalnya sudah mau amblas ini. Ini pipa PDAM. Karena digali tidak dalam, akhirnya sekarang sudah terlihat di permukaan tanah. Kemana, Bu? Cari tiram natu. Be, namin dre natu. Hari Minggu, hari pasar, banyak orang yang belanja di pasar hari ini. Pasar yang sempat mati akibat karena ada upaya dari oknum-oknum penjahat yang ingin memindahkan pasar. Memang di negeri ini banyak program-program yang terkadang justru menyengsarakan warga. Membangun pasar itu membutuhkan kajian yang tuntas. Jangan sampai justru investasi yang bernilai miliaran itu tidak bermanfaat bagi masyarakat. Dan itu sering terjadi di mana-mana. Nah, terutama di Desa Gele, Kecamatan Talawa Barat Lau, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara, di mana pasar dibangun tapi tidak diminati oleh warga setempat. Terpaksa kembali ke pasar lama yang di pinggir pantai di Teluk Dermaga Gele. Nah, jadi sekarang kita telah berada di areal pasar Teluk Dermaga. Ini pasar yang sudah dikembangkan dari tahun 80-an. Selagi kita masih SD, kita sudah mengikuti kegiatan perdagangan di sini. Kegiatan pasar. Ya, jadi seperti inilah wujud dari pasar Teluk Dermaga Gele. Ya, seperti ini. Ini dari tahun 80-an kegiatan ini.
dari tahun 80-an. Ya, sempat terhenti di awal tahun 2000 karena ada oknum-oknum yang berusaha memindahkan pasar. Ya, di sini banyak alat dapur, banyak hasil kebun, pisang, sayur-sayuran, rica, lemon. Ya, banyak mainan untuk anak-anak. Yang sayang anak silakan mampir ke Dermaga Anggele. Banyak mainan. Apa ini, Bu? Ini songkolo. Oh, songkolo. Oh, ini obat lapar semua ini. Enak ini. Ada sayur kelor. Ini ikan kering kah? Ikan kering ini? Wih, ikan kering enak. Ah, ini biapo paco. Apa namanya? Kalaumang, kalaumang. Ada mangga. Wih, mangga enak ini. Iya, iya, iya. Kangkung. Iya, 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 iya. Mangganya berapa, Bu? 20 ya? Lumayan nih, ada rupa ada harga memang. Mantap, mantap, mantap. Ini mangga berapa? 20 juga ya? Iya, 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 iya. Waduh, pisang segar ini enak ya. Nah, ini banyak baju-baju yang berkualitas. Baju-baju yang sangat dibutuhkan oleh nelayan dan petani. Baju-baju ini kadang juga sering diganggu oleh para penjahat. Jualan apa, Bu? Oh, snack gini. Masya Allah. Oh, ada juga pakaian-pakaian nih. Ada tomat, sabun. Iya, 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 iya. Jadi pasar ini berada di pantai Teluk, pantai di Teluk Dermaga Anggele. Seperti ini. Ini bekas fondasi pasar lama. Di sini arealnya, lapangan ini sebenarnya dulu ada bangunan pasar yang ketika rubuh, ketika rusak, tidak diperbaiki lagi oleh pemerintah setempat. Karena mungkin pada saat itu berpikir untuk menggeser pasar ini ke tempat lain. Selalu ada wacana seperti itu. Pada akhirnya pasarnya itu mati. Karena ternyata masyarakat tidak membutuhkan areal pasar yang lain kecuali di tempat itu. Masyarakat tidak mau meninggalkan lokasi ini karena lokasi ini tempat yang sangat tepat untuk melakukan aktivitas perdagangan. Pasar memang tidak seperti yang kita bayangkan. Ada tempat-tempat yang orang tidak mau meninggalkan ya, karena seluruh pedagang itu ingin beraktivitas perdagangan, melakukan kegiatan jual beli di tempat yang ada pembeli. Pedagang dan pembeli itu ibarat gula dan semut.
Semut itu akan mencari gula. Begitu pula pedagang. Pedagang itu akan mencari pembeli. Karena hakikatnya pasar itu adalah pembeli. Ketika pembeli tidak ada, maka pedagang mati. Seperti itu. Nah, makanya membangun pasar itu di tempat yang diperkirakan ada pembelinya. Alhamdulillah, kita ngopi dulu. Masya Allah. Ada kue. Jadi alhamdulillah di beberapa bulan terakhir ini ada gagasan dari para pedagang untuk kembali melakukan aktivitas jual beli di lokasi ini setelah sekian tahun dimatikan. Setelah sekian tahun dimatikan karena ada upaya untuk menggesernya, dan kemudian para pedagang juga pada akhirnya merasa tidak nyaman karena terkesan mendapatkan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu sehingga pasar ini sempat terhenti. Ya, bagi yang ingin minum kopi di Pasar Geleng, ini ada kopi, ada roti bakar. Bisa mampir di Pasar Gile tiap hari Minggu dan hari Rabu. Kopi. Pasar bagi masyarakat, terutama di setiap ibu kota kecamatan, itu sangat penting. Tapi bila mana kajiannya tepat. Jadi yang dibutuhkan adalah aktivitas pasar, bukan bangunan pasar. Jadi mestinya kajian membangun pasar itu harus pada tempat di mana aktivitas pasar telah berlangsung, kemudian dibangun pasar. Mana Bu? Saya Pak. Pasar ini. Bagaimana pasar ini Pak? Ini pasar yang sangat penting Pulau Taliabu. Jadi bagaimana ini? Jadi tidak boleh pindah-pindah pasar. Iya. Pasar itu Ada jalan di sini, ada pantai. iya dibutuhkan oleh masyarakat di tempat yang ada pembelinya. Pembeli juga membutuhkan pasar yang ada pedagangnya. Dan tempat yang memuaskan. Tempatnya memuaskan. Pelabuhan. Jika ada pelabuhan, karena pelabuhan akses dari dan ke kampung-kampung. Orang mau datang ke pasar di sini karena banyak pedagang dari kampung lain. Kalau cuma pedagang dari kampung ini, pembeli lebih baik di rumahnya sekalian, tidak perlu ke pasar lagi. Di situ rahasianya. Maka membangun pasar harus di tempat yang mudah diakses oleh pedagang dari berbagai kampung. Tidak boleh sembarangan. Iya, jadi harus dibangun sesuai dengan lokasi ini. Seperti bangunan yang lama. Bukan dibangun di tempat lain, di dalam mangge-mangge, di pojok-pojok kampung yang tidak jelas. Harus di tempat yang bisa diakses oleh semua pedagang. Karena pembeli itu mencari barang-barang dagangan yang baru, yang tidak ada di kampung ini. Kalau barang yang ada di kampung ini, dia ke rumahnya saja. Cukup ke rumahnya si pedagang itu, si penjual. Tidak perlu ke pasar lagi. Ya, cuma maklum mungkin mereka tidak paham. Pasar ini kan diinspirasi oleh pasar yang ada di Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan pesisir timur Sulawesi. Yang saat itu banyak pasar mingguan tiap kecamatan tahun 80-an itu. Sehingga dibangunlah pasar di sini meniru pasar yang ada di
Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan Pantai Timur Sulawesi. Waktu itu belum ada Kabupaten Banggai, masih Banggai darat semua. Belum ada Banggai Laut, Banggai Kepulauan, masih Kabupaten Banggai, ibu kota di Luwuk. Tahun 80-an. Mampir di rumah. Ngopi. Kalau bertanya ke bagaimana pasar ini. Kita Hari ini harus diperhatikan memang. ikan kantong mana sampai 5.000. 2001. Jadi ini pasar yang benar-benar dibangun oleh rakyat. Pasar yang benar-benar dibentuk oleh keinginan Berapa rakyat. yang satu? Bukan atas inisiatif pejabat-pejabat tertentu. Harimau. Yang itu saja harimau. Mesti mamamu. Malah kata 5.000 puasa. Kedua. Kami yang kalah, mereka. Oh, mau pulang baru. Gimana Pak Haji? Ngopi dulu. Sudah kenyang. Udah kenyang. Jadi gula-gula ini. Iya, jadi Kopi juga. ya ini pasar ini diinspirasi oleh pasar yang ada di Kabupaten Banggai Laut tahun 80-an. Banggai Laut, Banggai Kepulauan, dan pesisir timur Sulawesi. Seperti di daerah Moelong Toili. Ya tahun 80-an, kepala desa saat itu dagang keliling Kepulauan Banggai. Nah, di tahun itu di Banggai sana sudah ada pasar mingguan di setiap kecamatan. Misalnya Senin di kabupaten ini, di kecamatan ini, Selasa di kecamatan ini, begitu terus. Rolling, di rolling itu, keliling, dipindah-pindah. Akhirnya ramai karena pedagangnya berpindah-pindah. Masyarakat lokal itu mencari pedagang-pedagang dari jauh. Nah, akhirnya ramai pasar itu, ramai itu di Banggai itu. Sampai di pesisir timur Sulawesi. Nah, iya. Jadi setelah Bapak pulang dari sana berinisiatif bangun pasar ini. Jadi pasar ini diinspirasi oleh pasar yang ada di Sulawesi bagian timur, pantai timur Sulawesi dan Kepulauan. Seperti itu. Jadi kalau kita mau robah, kecepatan jelas dia akan mati. Karena ini butuh kajian, melalui kajian panjang dibangunnya pasar di tempat ini. Ini setiap hari Minggu dan hari Rabu ramai kan? Ya karena punya akar sejarah, pasar ini punya akar. Punya akar sejarah, tidak sembarangan bangun pasar itu. Seluruh pasar dia ada di pantai timur Sulawesi, bahkan sampai hari ini itu di pinggir pantai semua. Bahkan daratan Sulawesi yang saat ini sudah diakses, dibangun jalan lintas keliling aspal, sampai di gunung-gunung itu, pasarnya kalau kampungnya di pantai, pasarnya di pantai, kecuali kampungnya di gunung baru bangun di gunung itu pasar. Karena akses masyarakat itu lebih banyak menggunakan lautan. Pada zaman itu banyak menggunakan lautan. Termasuk kita orang Talebo hari ini masih banyak menggunakan lautan karena akses darat. Sampai hari ini Bobong Gele yang cuma 26 kilo baru 10 kilo yang diaspal. Baru 15 kilo yang diaspal dari 26 kilo. Itu pun provinsi yang aspal. Dari bundaran jalan protokol Bobong itu ke ujung aspal di Keramat itu baru 10 km. Selama 4 periode, 2 KKR jadi bupati.
Ih, banyak barang baru gue. Iya banyak. Baju-baju atau apa ini? Pakaian dalam. Wah, wah, itu penting sekali. Penting sekali, penting. Oh, ini aksesorisnya ibu-ibu. Ya. Luar biasa. Yang paling banyak ke pasar ini ibu-ibu. Karena ibu-ibu punya kebutuhan di pasar banyak. Beli rampah-rampah, perlengkapan dapur, sabun-sabun. Boleh dikasih pulang. Rumah ini? Ini barang-barang dari mana, Bu? Di Surabaya? Makassar? Makassar, eh? Iya. Ayo ngopi dulu, ngopi. Ngopi. Ada kopi, ada kue. Ayo merapat tiap hari Minggu, hari Rabu di dermaga, Gele. Ayo. Bagaimana, sudah beli kopi belum? Waduh, harus ngopi. Iya, cuma bagus pakai baju warna merah, bagus. Kalian ini orang suka warna merah. Iya, orang Talebo punya baju itu warna merah. Iya. Kemudian warna merah itu bagian dari merah putih. Silakan. Waduh, ini enak ini. Ini bubur apa namanya? Bubur jagung. Waduh, sadap luar biasa ini. Kalau bahasa Temia tumbuk kulamba. Tumbuk kulamba dalam bahasa Wakatobi. Mamari, bagaimana bandengnya? So, ada belum? Ya Allah. Ini berapa ini? Berapa itu? Jadi bagaimana kabar? Alhamdulillah. Jalan-jalan di pasar itu bikin otak jadi segar karena banyak yang bisa dilihat. Ada sabun, iya kan? Ada minyak goreng, ada
mangga, ada pisang, ada macam-macam. Pasar itu kenapa dia hidup? Karena banyak pedagang dari jauh. Misalnya dari Lede, yang dari luar. Kalau cuma pedagang dalam kampung ini, orang tidak berminat ke pasar karena dia berpikir lebih baik pergi di rumahnya. Ke rumahnya kan dari pagi sampai sore standby orang berjual di rumahnya masing-masing. Tidak perlu ke pasar lagi. Kenapa orang ke pasar? Karena ada pedagang dari jauh yang membawa barang-barang yang baru. Ya, barang-barang yang kemungkinan dia butuhkan dan itu tidak ada di kampung ini. Itu rahasianya. Situ rahasianya. Situ masalahnya. Nah, makanya pasar yang dijangkau oleh pedagang dari tempat yang jauh itu ramai. Itu ramai, walaupun tempatnya seperti ini, tidak ada atapnya, tidak ada dindingnya, gitu. Di pasar Sentrawanci itu lama baru ada Begitu ya? tahunan lah. Pasar di mana itu? Pasar Sentrawanci. Pasar Sentral Wanci. Iya, iya. Mulai. Iya, Kita sudah di sana di pasar. Iya, Jadi iya. lama. Lama baru bisa dibangun gedung. Iya, iya. Pemerintah mengkaji, melihat dari animo masyarakat, dari keinginan masyarakat dalam membutuhkan pasar itu. Pak Haji. Ya, Pak Haji baru tiba dari Mekah. Assalamualaikum Pak Haji, apa kabar? Ini Pak Haji yang baru tiba dari Masjidil Haram, insya Allah. Mabrur. Ngopi dulu, ngopi. Kalau penuh peminat di namanya. Ada. Terpertangkap apa mau ramnya. Kami menggalakkan rumahnya nalangkara mampilim, kalau itu mendalim Biar toge. Ini- toge pesalan. Oh, Dolipa. Ya pengeraman teman antara toge media hasil situan hasil sekali. kami. Oh begitu ya? Nah dia nama apa bila kalau terus mau apa dia? Oh. Umpama karena penumpama sementara kung limit ke wargano. Dia na Iya. karena bahan mo dah mo ka jamian ane mo kana sabika. Ya. Artinya orang yang datang di pasar ini bukan cuma sekedar belanja, tapi juga membutuhkan transportasi yang mengangkut para pedagang tadi itu menjadi transportasi penumpang juga, karena akses daratnya kita sampai hari ini belum diaspal. Jadi menggunakan akses laut masih jadi pilihan. Begitu. Laris buaya, laris. Laris dagangannya laris. Insya Allah. Ini dipromosikan lewat YouTube dan TikTok ini supaya dari berbagai daerah datang belanja di sini. Supaya ibu punya dagangan habis tiap minggu. Ini Pak Haji ini hasil dagang sudah naik haji ini. Hasil pasar keliling. Saya ini penjual keliling kata orang karyawan. Ya, kan Nabi Muhammad kan pedagang keliling juga. Dari Mekah ke Syam. Hasil dagang kelilingnya diinfakkan untuk pengabdian terhadap Islam, terhadap dakwah. Islam hadir di Indonesia juga hasil perdagangan keliling. Ya. Jadi dagang dan dakwah itu suatu hal yang sulit dipisahkan, karena itu bagian dari strategi dan metode penyebaran ajaran kemanusiaan yang adil dan beradab ke persada bumi, ke seluruh wilayah penjuru dunia. Nah, itu disebarkan dengan dagang. Jadi para ulama-ulama besar dari tanah Arab, para ilmuwan, para peneliti yang datang ke Indonesia itu melalui jalur perdagangan. Dari pasar ke pasar mereka hidup. Dari
dari kampung ke kampung, dari pasar-pasar pelabuhan. Dari zaman dahulu itu Indonesia punya namanya zona ekonomi. Zona ekonomi itu adalah tempat-tempat perdagangan di pelabuhan-pelabuhan. Ya sebenarnya di negeri ini menurut Ridwan Saidi, salah seorang budayawan Betawi dan seorang peneliti sejarah, itu mengatakan bahwa penguasa terbesar di negeri ini jauh sebelum Majapahit dan Sriwijaya itu adalah kekuasaan para pedagang yang menguasai zona ekonomi. Jadi di negeri ini ada 3 kekuatan, yaitu kekuatan zona ekonomi, yaitu para pedagang di pelabuhan-pelabuhan, kekuatan kerajaan atau kesultanan besar, misalnya yang disebut dengan makro power system, dan kerajaan-kerajaan kecil, micro power system. Itu menurut seorang ahli sejarah bernama Ridwan Saidi almarhum. Beliau sudah wafat di akhir 2022 kalau tidak salah. Nah, beliau peserta tetap di acara Indonesian Lawyers Club. Ada apa itu orang putih yang gondrong itu namanya Ridwan Saidi. Beliau seorang peneliti sejarah, seorang praktisi politik, pernah menjadi anggota DPR RI atau DPRD DKI kalau tidak salah, dari partai P3. Ya, jadi memang dagang ini penting. Kita berdoa minta rezeki, kalau tidak dagang juga susah. Ya Allah, limpahkan saya rezeki yang banyak hari ini, tapi tidak jualan. Oh, itu repot itu, Pak. Mau datang bagaimana uang itu? Hah? Kayak bagaimana? Tidak jualan, tidak kerja, tidak jualan. Iya, harus dagang. Kalau tidak mau dagang, ya mengail, mancing ikan, ya kan, pergi angkat pasir, jualan. Itu dagang juga, ambil pasir, jual pasir, ambil batu, jual batu. Itu dagang namanya. Batanam tanaman rica, tomat dan lain sebagainya, jual tanaman sayur-sayuran, itu kan ujung-ujungnya dagang, dijual kan, gitu. Makanya dagang itu penting sekali, sangat penting. Ya. Nah, ini Ibu Haji ini jauh-jauh dari Tumia datang pedagang di Taliabu, sekarang sudah haji. Dagang itu dari pasar ke pasar. Dagang dari pasar ke pasar. Nah, Ibu Haji Nasnia ini dari dagang. Ini lagi Pak Haji ini yang baru pulang dari Mekah ini. Nah, ini akibat dagang dari pasar ke pasar ini. Ini kekuatan pasar, makanya pasar itu penting, tapi jangan pindahkan pasar ke daratan kalau belum ada akses darat. Kecuali jalan semua sudah aspal, itu pun kalau bisa harus dekat dengan pantai. Karena tetap ada pedagang antar pulau. Itu harus dipertimbangkan, mereka tidak boleh berjauhan dari pantai. Pasar Nggele ini diinspirasi oleh pasar yang ada di pesisir timur Sulawesi tahun 80-an. Waktu itu almarhum Kades Nggele tahun 80-an itu jualan keliling Sulawesi, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, sampai pantai timur Sulawesi, Moelong. Di sana ada pasar mingguan dari kecamatan ke kecamatan. Misalnya Senin di kecamatan ini, Selasa di kecamatan ini, Rabu di kecamatan ini, begitu terus. Akhirnya ramai pasarnya itu. Melihat kondisi itu, dibawalah ke Nggele, Maluku Utara ini, lalu diadakan pasar di sini. Maka ramailah pasar Nggele dari akhir 80-an itu. Orang masih SD waktu itu. Sampai saya ini bagar-roba barang dari kampung sana turun kemari. Tiap minggu, tiap Jumat, tiap Rabu. Saat itu. Jadi pasar tidak boleh dipisahkan dari pinggir pantai dan dermaga. Tidak boleh, untuk saat ini belum boleh. Mungkin ke depan boleh. Tapi kalau sekarang belum boleh. Kalau ada alternatif lain, Iya, bisa. Kalau ke depan, bila mana jalan sudah aspal semua, itu kemungkinan bisa. Kalau akses darat sudah bagus, orang pedagang-pedagang sudah pakai mobil kemana-mana, itu pun juga sebenarnya bermasalah. Karena tetap ada pedagang antar pulau. Pedagang antar pulau itu tidak boleh dipisahkan.
Ya. Kalau jauh dari dari pantai masih. Iya. Macet pasar itu kalau jauh dari pantai. Jadi karena orang di pasar itu kejar yang di pinggir pantai saja. Nah, karena kita ini daerah kepulauan, kita ini daerah kepulauan kecil. Beda dengan Sulawesi, banyak kampung di gunung-gunung. Maka pasarnya di gunung-gunung. Nah, macam ruas jalan dari Palu ke Makassar, itu ada kecamatan-kecamatan yang ibu kotanya itu di daratan yang jauh dari pantai. Tapi di pinggir jalan Trans Sulawesi, pinggir jalan aspal. Pasarnya di pinggir aspal. Bisa dilihat di daerah Bambaloka, di daerah Karosa, di daerah Pasangkayu. Itu pasarnya di pinggir jalan aspal Trans Sulawesi, Pak. Rute ruas jalan Makassar Palu Sulawesi Tengah. Jadi tidak boleh tiba-tiba muncul ide kita pindah pasar ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Oh, tidak boleh sembarangan begitu kalau pasar, tidak boleh. Kalau kantor silakan Anda bangun di gunung-gunung macam di Bobong sana bikin kantor bupati di gunung itu. Yang tanjakannya petajam sekali itu. Nah, itu terserah kalau kantor. Kalau pasar tidak boleh. Cuma Anda bikin pasar di gunung sana, kalau ada bikin belanja di gunung sana. Tidak ada. Di luar kampus saja. Tidak bisa. Pasar tidak boleh sembarangan pindah. Kalau pasar itu sudah ramai di tempat itu, maka pemerintah harus berinisiatif bagaimana melestarikan pasar itu dan mengembangkan pasar itu. Kalau misalnya mau diperluas, ganti rugi area sekitar situ, bayar satu rumah misalnya 1 miliar, pasti orang mau. Tapi kalau kasih pindah gratis orang, kurang ajar itu. Kurang ajar itu. Kita ini negara merdeka, orang tua-tua kita banyak mati memperjuangkan negeri ini. Jangan lagi main usir orang, tidak boleh. Atas nama pembangunan, atas nama apa saja, tidak boleh. Usir-usir masyarakat. Pasar lama ini jangan langsung dibongkar, harus dulu direhab. Ya. Supaya ini sambil jalan, di sana juga sambil dibangun. Iya. Jadi mestinya kalau ada anggaran konsentrasikan ke sini. Supaya Bangun. kegiatan pasar itu tidak putus. Iya, tapi jangan bongkar rumahnya orang secara gratis juga. Iya. Harus diganti rugi orang punya rumah-rumah yang sudah jadi. Kalau mau dikasih luas. Lain halnya kalau mau bangun seluas ini. Ini kan banyak orang ketika itu adalah bicara tentang pembangunan, ya dia mau gusir orang berumah lah. Alasan pelebaran jalan, pagarnya orang dibongkar. Tidak mau diganti rugi. Astaga, mereka perjalanan dinas, barangkali cuma ke Makassar, sama berjuta-juta. Masyarakat yang kasihan puluhan tahun dia bangun rumahnya mau dibongkar gratis. Kan cara-cara yang lebih kejam dari penjajah. Lebih kejam dari penjajah itu, cara itu. Dan itu tidak pantas diperlakukan kepada sebuah bangsa yang telah merdeka. Hari ini kita mau hadapi ulang tahun ke-78 Indonesia merdeka. Tidak boleh ada oknum-oknum atau bagian dari rakyat Indonesia yang dijajah lagi, tidak boleh. Iya, kalau naik haji itu pulang jadi muda. Iya, orang kalau naik haji pulang jadi muda. Itu soalnya orang kalau naik haji itu kan minum air zam-zam. Air zam-zam itu ada pengaruhnya besar itu. Pengaruhnya besar terhadap kesehatan, terhadap aroma raut wajah. Aura wajah. Apalagi dibantu-bantu dengan niat sedih-sedih. Iya, apalagi sana berdoa minta kesehatan. Doa yang paling dimakbulkan itu sudah di Arafah, di Musdalifah, di Mina, dan terutama di Ka'bah itu. Itu tempat yang Allah paling makbulkan itu. Areal Masjidil Haram itu. Masjidil Haram itu bukan bangunannya itu. Seluruh tanah haram itu namanya Masjidil Haram. Nah, tapi sentral utamanya itu Ka'bah. Yang kotak itu namanya Masjidil Haram. Kotak hitam itu. Bukan bangunan yang melingkar keliling itu, bukan. Itu bukan itu yang dimaksud. Tanahnya itu yang dimaksud Masjidil Haram. Masjid artinya tempat sujud, kan orang sujud di tanah. Bukan di bangunan, di tanah. Begitu. Alhamdulillah, kegiatan pasar semakin lancar.
dan kita akhiri dulu. Nanti kita sambung lagi pada hari pasar berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.